Di mata orang biasa, ini hanyalah bentuk yang biasa digunakan untuk mengucapkan sarangeo oleh para kaum alay hits kekinian kebangetan paling update paling narsis bla 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 jijik gua. Namun, di mata siswa pintar mantan juara Olimpiade O2 SNMTK sedunia se-RT sekampung seprovisi sedesa sekecamatan, ini merupakan salah satu penerapan sudut antara dua bidang dalam kehidupan nyata. Ini juga merupakan contoh dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan sudut antara dua bidang. Sudut antara dua bidang yang meliputi pengertian, kedudukan, dan contoh soal serta pembahasan. 1. Pengertian. Sudut antara dua bidang adalah sudut yang dibentuk oleh dua garis, masing-masing satu pada setiap bidang, di mana kedua garis tersebut tegak lurus pada garis potong kedua bidang dan berpotongan pada satu titik di garis potong kedua bidang tersebut. Sudut adalah daerah yang terbentuk oleh dua garis. Bidang adalah daerah yang terbentuk oleh 3 atau lebih garis. Agar lebih mudah mengerti definisi sudut antara dua bidang, maka dengan kalimat yang lebih pendek, sudut antara dua bidang memiliki makna ialah sudut yang terbentuk oleh dua bidang. Sudut tersebut diapit oleh dua bidang dan dengan syarat harus tegak lurus pada garis perpotongan kedua bidang tersebut. Di sini terdapat sebuah gambar suatu sudut antara bidang W dan V dapat ditentukan oleh garis R pada bidang W dan garis Q pada bidang V yang masing-masing tegak lurus pada garis perpotongan bidang W dan V. Pada gambar di samping, alfa merupakan sudut antara dua bidang, yaitu bidang yang pertama ialah bidang W dan bidang kedua bidang V atau V. Di sini terlihat sudut alfa ini diapit oleh dua bidang dan tegak lurus pada ini. Salah. 2. Menentukan sudut antara dua bidang. Dalam menentukan sudut antara dua bidang, terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Berikut langkahnya. Di sini terlihat gambar yang perhatikan gambar tersebut terlihat ada dua bidang, yaitu bidang BCD dan bidang ACD. Pertama, cari dan tentukan garis perpotongan antara kedua bidang tersebut. Kemudian, lukis garis pada masing-masing bidang yang tegak lurus garis tumpuan yang telah kita tentukan tadi. Kemudian, pada gambar ini garis perpotongan kedua bidang tersebut ialah garis CD, dan sudut antara bidang BCD dan bidang ACD adalah sudut yang terwakili oleh kedua garis tersebut. 3. Sudut theta adalah sudut tumpuan karena garis AP tegak lurus garis CD dan garis BP tegak lurus garis CD. Jadi, sudut theta di sini merupakan sudut tumpuan karena garis AP tegak lurus dengan garis CD dan garis BP juga tegak lurus terhadap garis CD. Sedangkan kalau alfa di sini itu tidak tegak lurus dengan garis CD,
dia seperti mencong dan juga sudut beta. Kemudian lanjut ke contoh soal. Contoh soal pertama di sini terdapat kubus dengan panjang rusuk 8 cm. Kubus di sini adalah kubus ABCD dan kubus ABCDEFGH. Yang ditanya soal ialah bidang AFA ke bidang BDG. Pertama, bentuk dulu seperti ini agar lebih mudah dipahami, dan kita cari nilai AN-nya terlebih dahulu. Kemudian setelah mencari nilai AN, kita mencari nilai AM. Setelah ketemu AM, kemudian cari garis PR dengan menggunakan rumus luas jajar genjang, yaitu luas jajar genjang adalah tinggi dikali alas. Tinggi pada kubus tersebut ialah 8 dikali 4 akar 2 sama dengan PR dikali 4 akar 6. Kemudian hasil akhirnya PR sama dengan 8 akar 3/3. Dan ini adalah contoh soal yang kedua yang dengan level kesulitan yang sulit. Dimas TAB C pada gambar ini memiliki panjang AB dan AC serta AT yang sama, yaitu A. Kemudian disuruh tentukan nilai sin alfa. Untuk mencari nilai sin alfa, kita harus memperhatikan segitiga ATD yang ini. Kemudian kita cari luas segitiga ABC terlebih dahulu agar kita dapat menentukan nilai AD, yang kemudian kita pakai untuk mencari nilai TD, dan kita masukkan ke rumus sin alfa sama dengan demi atau depan permiring, yang dimana nilai depan ialah A, nilai miringnya A/2 akar 6, dan hasil akhirnya ialah akar 6/3.